Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 ini menjelaskan tentang manfaat anggaran variabel dan penyusunan anggaran berbasis aktivitas. Anggota kelompoknya di sini ada Silviana, Aldi Yusufandi, Beni, Christine, dan Rizka. Perencanaan laba jangka pendek. Penyusunan anggaran laba menggunakan metode variabel costing. Sebagai ilustrasi, perencanaan laba jangka pendek digunakan data PT Ikrar tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama itu biaya bahan baku per unit Rp 1000. Biaya tenaga kerja langsung per unit Rp 1100. Biaya overhead pabrik variabel per unit Rp 380. Biaya yang keempatnya itu biaya usaha variabel per unit Rp 50. Biaya variabel per unit 3.530. Biaya tetap per triwulan Rp 2.350. Yang bawahnya itu harga jumlah per unit Rp 5.530. Rumus perencanaan laba dengan menggunakan persamaan untung sebagai berikut. Jualan sama biaya tetap plus biaya variabel plus laba Rp 5.530 sama Rp 7.350 plus Rp 3.530 plus 0 Rp 5.350 kurang Rp 3.550 Rp 7.350 Rp yang bawahnya itu 2.009 Rp 2.350 yang bawahnya itu Rp 2.350 plus sama dengan Rp 2.000 sama dengan 1.775 unit. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat rumus jualan dalam unit sebagai berikut. Jumlah dalam unit biaya tetap laba per harga jual per unit kurang biaya variabel per unit sama dengan Rp 2.350 plus 0 Rp 5.530 kurang Rp 3.530 sama dengan Rp 2.350 plus Rp 2.000 sama dengan 1.775 unit. Artinya bila perusahaan menjual dalam satu triwulan sebanyak 1.175 unit, maka perusahaan berada kepada memberi poin yaitu perusahaan yang sama dengan 0 atau disebut itu impas. Jadi bila perusahaan menjual di bawah 1.175 unit, maka perusahaan akan menderita rugi sebesar Rp 1.550. Perhitungan Rp 5.530 sama dengan Rp 2.350 plus Rp 3.530 plus Rp 1.550 Rp 5.550 plus kurang Rp 3.530 sama dengan Rp 2.350 plus kurang Rp 1.650 Rp 2.000 sama dengan Rp 700 sama yang bawahnya itu 700 plus Rp 2.000 sama dengan 350. Misal perusahaan merencanakan laba Rp 1.650, maka perusahaan harus menjual 2.000 unit atau 2.000 unit kali 11.660. Perhitungan jualan dalam unit sebagai berikut. Rp 5.530 sama dengan Rp 2.350 plus Rp 1.650 Rp yang bawahnya itu Rp 5.530 kurang Rp 3.530 sama dengan Rp 2.350 plus 1.650. Rp yang bawahnya itu Rp 2.000 sama dengan 4 juta. Yang bawah itu 4 juta plus Rp 2.000 sama dengan Rp 2.000 unit. Rumus jualan dalam usaha atau disebut juga RP sebagai berikut. Jumlah dalam uang atau disebut juga RP sama dengan biaya tetap plus laba per satu biaya variabel per jualan sama dengan 2.350 plus RP 1.650 sama dengan 11.60 yang pertama itu RP 3.530 RP yang per Rp 5.530
Beberapa cara meningkatkan laba. Yang pertama itu mengurangi biaya tetap atau variabel, meningkatkan harga jual. Yang ketiganya itu meningkatkan jumlah unit terjual. Pengambilan keputusan. Metode penghargapokuan variabel juga bermanfaat dalam pengambilan keputusan, seperti keputusan melayani pesanan khusus, keputusan membuat sendiri atau membeli, keputusan menutup perusahaan, keputusan menutup perusahaan sementara, keputusan membeli mesin, keputusan menyewakan atau memakai sendiri, keputusan produk tertentu diteruskan atau dihentikan, keputusan menambah jenis produk atau departemen, keputusan perlu atau tidak diadakan perluasan daerah pemasaran, keputusan menetapkan harga jual, keputusan meningkatkan produk tertentu, dan keputusan meneruskan atau mengganti produk tertentu dengan produk jenis lain. Oke, selanjutnya manajemen berbasis aktivitas. Pendekatan yang mengalokasikan sumber daya berdasarkan aktivitas. Tujuan: satu, mengidentifikasi aktivitas yang menambah nilai. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Contoh penerapan: analisis pemacu aktivitas dan biaya terkait. Lanjut, konsep dasar penganggaran berbasis aktivitas. Alokasi sumber daya berdasarkan aktivitas yang memberikan nilai tambah. Perbedaan dengan metode tradisional. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas dan pemacu biaya. Yang kedua, menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Contoh, penyusunan anggaran berbasis aktivitas meningkatkan efisiensi biaya dengan analisis aktivitas secara menyetai. Selanjutnya ada ukuran kinerja keuangan, pentingnya untuk mengevaluasi efisiensi operasional dan keuangan. Yang pertama ada penganggaran variabel aktivitas, dan kedua ada penganggaran daur hidup produk. Contoh pengukuran menggunakan margin kontribusi dan ROI untuk menilai keberhasilan implementasi anggaran. Selanjutnya ada penyusunan anggaran tetap berbasis aktivitas. Ada pun prosesnya, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu identifikasi aktivitas utama, analisis pemacu biaya, dan yang terakhir penyusunan alokasi anggaran berbasis aktivitas. Metode penghargaan biaya ini ada dibagi menjadi 2, yaitu penghargaan penuh dan penghargaan variabel. Keunggulannya itu meningkatkan akurasi anggaran dan efisiensi operasional. Kesimpulan yang terakhir, yang pertama, kesimpulannya adalah anggaran variabel meningkatkan fleksibilitas organisasi dalam mengendalikan biaya. Yang kedua, penyusunan anggaran berbasis aktivitas mendukung efisiensi dan relevansi biaya. Yang ketiga, kedua pendekatan ini penting untuk pengambilan keputusan yang strategis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.